Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata lidah yang hari ke hari itu tidak sanggup kita jaga dari ucapan atau kalimat-kalimat yang melukai perasaan orang lain, yang kemudian membuat dia kemudian sakit hati karenanya, tidak enak rasa akibat ucapan kita. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan ibadah kita. Atau jangan-jangan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ganti ibadah itu bukan doa, adalah sholat misalnya. Sholat yang kita gelar dari sejak dulu sampai sekarang. Mengapa sholat itu belum bisa memberi warna dalam kehidupan kita? Toh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu pasti akan bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi mengapa orang yang sholat jalan terus dilakukan, tidak tinggal-tinggal, tapi kemaksiatan dan kemungkaran juga mesti tetap berjalan? Di mana masalahnya? Apakah ayat Al-Qur'annya yang ternyata tidak benar, atau ada masalah dengan sholat kita? Yang sudah pasti jawabnya, di sholat kitanya masih ada masalah. Yang boleh jadi masalahnya adalah karena memang ketika kita sholat, kehadiran hati itu tidak bersama dengan ucapan yang keluar dari lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Wa ba'du, qala Allah ta'ala wailul likulli humazatin lumazah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan yang amat sangat singkat ini saya melanjutkan sedikit tentang bagaimana upaya kita untuk menjaga lisan dan memelihara hati dalam rangka kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski tadi malam sudah saya coba beri gambaran sedikit tentang lisan, tapi belum cukup waktu saya memberi sedikit gambarannya menyangkut tentang hati. Untuk itu, izinkan pula pada kesempatan ini sekedar untuk memudahkan kita memaknai dua anggota tubuh yang paling berharga itu dan bagaimana kaitan antara keduanya, maka saya coba memberi dua riwayat kisah singkat dari tokoh yang kita kenal namanya. Saya mulai yang pertama. Kalau kita membuka Al-Quran, kita ketemu pada surat yang ke-31 dalam Al-Quran. Itulah dia surat Luqman. Surat Luqman. Luqman itu adalah nama seseorang yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Itu memang disebut nama Luqman. Orang kita sering melengkapi namanya dengan nama Luqmanul Hakim.
Meski di dalam Al-Quran tidak disebut namanya Al-Hakimnya, hanya disebut Luqman, tetapi kebijaksanaan kita menyempurnakan namanya dengan Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana, karena memang Allah berikan dia hikmah. Ini secuil tentang kehidupan dia. Saya coba beri kisah dalam sebuah riwayat. Luqman itu adalah manusia biasa seperti kita. Dia bukan seorang nabi, apalagi seorang rasul, bukan. Bahkan Luqman itu adalah seorang budak, hamba sahaya yang dimerdekakan kemudian oleh tuannya. Pekerjaan hariannya, sebagian harinya dia habiskan untuk menjadi tukang kayu. Wa fi ba'dil ayyami kana khattaban. Khattaban ini tukang kayu. Arti tukang kayu itu tukang ngambil kayu di hutan. Bukan tukang perabot maksudnya. Ambil kayu di hutan untuk dijual. Wa fi ba'dil ayyami kana khayyatan. Sebagian hari yang ia lalui dalam hidupnya, dia berprofesi sebagai seorang tukang tambal. Tukang jahit pakaian-pakaian bekas, nambal-nambal itu. Itulah kerjaan Luqman. Wa fi ba'dil ayyami kana ra'iyan, dan sebahagian harinya yang tersisa dia gunakan untuk menjadi tukang gembala. Di akhir hidupnya ada profesi dia tambahan yang diberi kepercayaan kepada Luqman Al-Hakim adalah wa fi ba'dil ayyami kana qadiyan. Ternyata dia kemudian menjadi seorang hakim agung, qadi. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, riwayat yang saya ceritakan, tuannya pernah bertanya, su'ila inda dzibahah, ketika terjadi peristiwa lagi potong binatang sembelihan, lagi motong hewan lah, hewan sembelihan. Tuannya bilang begini, ata'rifu maja atyabu syai' fata'tiyani bih. Luqman, apakah potongan-potongan hewan sembelihan ini menurut kamu ada yang paling bagus dari yang sekian banyak anggota tubuh yang terpotong ini? Fata'tiyani bih, tolong kamu ambil, berikan sama saya. Disuruh pilih Luqman untuk bagian-bagian potongan daging yang sudah tercincang ini, suruh ambil potongan mana yang paling bagus. Oleh Luqman diambil. Summa akhadha lisanahu wa qalbahu wa qala hadzani al-qalbu wal lisan atyabu syai'. Tuan, ini dia dua potongan yang terbaik. Dia ambil lidahnya, kemudian dia ambil hatinya, datang itu tadi hewan sembelihan tadi. Dia serahkan sama tuannya. Inilah yang paling baik, Tuan. Lidahnya dan hatinya. Dua hal ini tidak ada yang lebih bagus dari sini. Baik, kalau begitu ata'rifu maja ahbatsu syai'. Kalau begitu, tahukah engkau mana yang paling buruk di antara sekian banyak potongan ini? Fata'tiyani bi, tolong kau ambil potongan itu, bawa kemari sama saya. Oleh Luqman diambil lagi lidahnya, diambil lagi hatinya. Ia berkata, hadzanil qalbu wal lisan ahbatsu syai'. Tuan, ini dia dua potongan, lisannya, hatinya, dan lidahnya. Inilah yang paling jelek di antara sekian banyak potongan-potongan yang lain. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita simpan dulu kisah ini. Kita sudah ambil poin bahwa ternyata hati dan lisan kita ini adalah dua anggota tubuh yang paling bernilai dan berharga dalam hidup kita ini. Tapi keduanya paling buruk dalam menghantarkan kita kepada kemurkaan Allah. Kita harus mampu memposisikan ini. Bagaimana mungkin kita mampu untuk menjadikan hati kita
sebagai sumber inspirasi kebenaran, dan lisan kita sebagai sarana kita mencapai keridhaan Allah. Kisah kedua, di negeri Basrah pernah terjadi kemarau panjang. Masyarakat di sekitar kota itu sudah amat sangat tersiksa, gelisah karena kekurangan air. Jangankan untuk kebutuhan minum, kebutuhan mandi maksud saya, dan kebutuhan yang lainnya, bahkan untuk minum dan untuk kebutuhan hewan-hewan ternak dan tanaman-tanaman pun sudah tersiksa. Banyak hewan yang sudah bermatian, tanaman pun pada gugur karena memang kurang air. Karena itu masyarakat sepakat untuk berkumpul. Ayo kita berkumpul. Kita pergi menuju tempat-tempat yang lapang, di halaman atau di tanah lapang. Mari ayo kita bawa orang-orang tua kita. Kita bawa anak-anak kita semua. Bahkan hewan-hewan peliharaan kita pun ayo ikut kita bawa ke lapangan. Kita sholat. Namanya sholat istisqa. Sholat minta hujan. Dilakukanlah sholat istisqa ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Biasanya kalau istisqa sudah dilaksanakan sedemikian rupa dengan syarat-syarat tertentu yang antara lain itu di tanah lapang tempatnya, di tanah yang luas, menghadirkan banyak orang, termasuk orang-orang lemah, orang-orang lumpuh, orang-orang tua, orang tak berdaya, anak-anak, binatang peliharaan ikut sertakan. Memang begitu syaratnya dalam hukum syariat. Biasanya kalau sudah itu dilakukan, tidak lama kemudian biasanya hujan pun akan turun. Tapi kali ini ternyata justru tidak begitu keadaannya. Sholat sudah digelar, dilaksanakan, doa pun sudah dipanjatkan. Tidak sedikit daripada peserta yang melaksanakan sholat itu meneteskan air matanya, berharap penuh kepada Allah untuk kemudian diturunkan hujan, karena sudah tidak tanggup lagi menghadapi kemarau panjang yang luar biasa itu. Tapi ternyata hujan tidak turun-turun juga. Tidak lama kemudian seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Adam lewat. Ada sebuah pasar. Marra Adamu fi suqi Basrah. Fajtama'at ilaihi nas wa qalulah. Ibrahim bin Adam lewat di sebuah pasar di kota Basrah itu. Lalu kemudian masyarakat sekitar itu pun pada berlarian, berhamburan, mengejar Ibrahim bin Adam. Dikelilingi Ibrahim bin Adam. Ditanya, ya Aba Ishaq. Ibrahim bin Adam itu panggilannya Abu Ishaq. Nada'ullah ta'ala falai yustajabu lana. Falimada. Kami sudah bermohon kepada Allah, tapi doa kami belum diistijabah oleh Allah. Ada apa gerangan dengan kami ini? Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, Ibrahim bin Adam seorang ulama besar berkata begini. Li'anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Doamu tidak diperkenankan Allah, tidak didengar oleh Allah karena hatimu telah mati disebabkan 10 perkara. Ketahui oleh kamu, inilah kalimat yang tadi malam saya sebutkan ini, bahwa annad du'a ahwalal qalbiyah wala ahwalal lisaniyah. Doa itu adalah urusan hati, bukan urusan lidah. Saya ungkap sekali lagi kalimat yang tadi malam saya sebut itu. Berdoa kepada Allah itu sebetulnya adalah urusan hati, bukan urusan lidah. Sepandai apapun kita merangkai kata dalam berdoa, ketika hati kita tidak ikut berdoa, takkan pernah sampai doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin doa kamu akan diperkenankan Allah kalau hatimu mati sudah? Mati dalam artian tidak lagi berfungsi.
10 perkara penyebab kematian hati itu menurut keterangan Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adam tadi. Pada kesempatan ini saya tidak sebutkan ke 10-10-nya. Satu di antara yang 10 itu adalah dia katakan, ijan tabahtum minan naum fadzakartum bi'uyubin nasi wa nasaitum bi'uyubikum. Ketika kamu terbangun dari tidurmu, yang tersebut oleh lidahmu itu adalah aib dan celah orang lain. Wa nasaitum bi'uyubikum, sementara engkau lupa terhadap aib dan celah dirimu sendiri. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata lidah yang hari ke hari itu tidak sanggup kita jaga dari ucapan atau kalimat-kalimat yang melukai perasaan orang lain, yang kemudian membuat dia kemudian sakit hati karenanya, tidak enak rasa akibat ucapan kita. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan ibadah kita. Atau jangan-jangan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ganti ibadah itu bukan doa, adalah sholat misalnya. Sholat yang kita gelar dari sejak dulu sampai sekarang. Mengapa sholat itu belum bisa memberi warna dalam kehidupan kita? Toh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu pasti akan bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi mengapa orang yang sholat jalan terus dilakukan, tidak tinggal-tinggal, tapi kemaksiatan dan kemungkaran juga mesti tetap berjalan? Di mana masalahnya? Apakah ayat Al-Qur'annya yang ternyata tidak benar, atau ada masalah dengan sholat kita? Yang sudah pasti jawabnya, di sholat kitanya masih ada masalah. Yang boleh jadi masalahnya adalah karena memang ketika kita sholat, kehadiran hati itu tidak bersama dengan ucapan yang keluar dari lisan ini. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, untuk urusan ibadah sholat itu ternyata peranan lisan. Karena sholat itu kalau didefinisikan aqwalun wa af'alun, kan gitu ceritanya, beberapa rangkaian kata dan beberapa gerakan anggota tubuh. Muftatahatum bitakbir wa muftamatum bistaslim, yang diawali oleh takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, gerakan itu ternyata harus, kalau dia ucapan itu harus takrirum bil lisan wa tasdiqum bil qalb, harus menyatu dia. Ikrarnya lidah dengan gerakan hati dan getarnya hati dalam berucap. Oleh karena ini, kadang-kadang hati yang tidak terjaga ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Karena fungsi hati sesatunya itu adalah menyimpan rasa. Itulah bedanya antara manusia yang ada kalbu dengan hewan, walaupun dia punya hati tetapi tidak punya kalbu. Kalbu itu adalah satu tempat di mana di sanalah tempat tumbuhnya iman. Di sana pula tempat tumbuhnya rasa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau yang baik-baik ya, ada rasa bahagia, ada rasa tenang, ada rasa cinta, ada rasa suka, ada rasa macam-macam bahasa yang positif. Tapi ada rasa yang sebaliknya, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa takut, rasa marah, rasa gondok, rasa kesal, segala macam. Itu rasa yang sebaliknya. Rasa yang sebaliknya. Itu adanya dalam kalbu itu. Nah, Bapak Ibu, ada dua rasa di hati manusia. Ketika dua rasa ini tidak muncul, dipastikan sholatnya bermasalah. Kalau dua rasa ini tidak muncul ketika kita beribadah kepada Allah, maka perlu dipertanyakan sebetulnya keberadaan ibadah yang kita lakukan seperti sholat itu, di mana sudah posisinya. Rasa itu bernama khauf dan roja. Apa itu khauf? Khauf itu adalah rasa takut.
Tapi takut bukan seperti rasa takutnya yang kita pernah rasakan dalam hidup harian kita, bukan. Takut saya keluar nanti jangan-jangan ada di sana ada ular atau ada hantu atau apa. Bukan takut semacam itu. Nah, tapi rasa takutnya takut kepada Allah karena kekurangan dirinya. Jadi rasa takutnya sebaliknya itu dari roja, harap. Saya umpamakan begini supaya lebih mudah kita maknai. Kalau misalnya pernah seseorang, katakanlah kita ini orang tua, dengan karena keadaan yang genting, anak kita dibawa ke rumah sakit. Keadaannya agak darurat. Nah, di UGD sudah anak kita. Dokter berkata begini, Bapak Ibu tenang aja dulu, tunggu aja di luar. Nah, berdoa Bapak Ibu, biar kami coba berusaha untuk menangani anak Bapak dan Ibu. Tenang Bapak Ibu ya di luar. Nah, dibawalah ditutup pintu ruangan ini, kemudian anak kita ada di dalam keadaan yang cukup parah, sekarat kalau boleh kita bilang. Karena kecelakaan atau karena apa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dua rasa ini pasti muncul di luar. Takut dan harap. Ya Allah, takutnya luar biasa. Jangan-jangan anak saya tidak lagi bisa diselamatkan oleh dokter. Jangan-jangan anak saya nih sudah nggak ada lagi hidupnya. Sudah mati. Tapi masih ada rasa satu lagi. Ya Allah, semoga. Ini diantara khauf dan roja ini tidak ada yang silih berganti, selalu tumpang tindih ini. Kadang-kadang khaufnya yang di atas, rojanya yang di bawah. Kadang-kadang roja yang di atas, khaufnya yang di bawah. Begitu deh berbalik-balik terus. Itu baru kasus anak yang sedang sakit di dalam ruang UGD katakan. Seperti itulah rasa yang seharusnya muncul di kita ini ketika kita sholat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Seberapa besar rasa khauf kita, jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan ini diabaikan Tuhan ini. Allah tidak mau berkenan dengan ibadah yang kita laksanakan itu. Betapa kecewanya hati. Betapa beratnya. Jangan-jangan Allah akan menyiksa saya dengan sholat ini. Karena memang tidak benar atau segala macam rasa takut lainnya. Tapi masih ada harap sebaliknya itu. Ya Allah, kalaupun ini sholatku yang terakhir, pengabdian dan penghambaan diriku kepadamu ya Allah, jadikanlah sholat ini sebagai sholat yang betul-betul menutupi segala kekurangan sholatku di sebelum hari-harinya. Jadi rasa harap-harap semacam ini terus berbalik terus. Dan begitulah kita punya dua rasa ini dalam kita melaksanakan ibadah apapun, termasuk diantaranya ibadah puasa yang kita laksanakan ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Khauf dan raja ini haruslah senantiasa menyertai kita. Rasa takut dan rasa penuh harap harus senantiasa menyertai kita. Tentu untuk itu tidak hanya sekedar muncul rasa khauf dan raja atau takut dan rasa harap itu. Paling kurang upaya kita bagaimana lisan ini ketika berpuasa mampu kita jaga supaya dia memang betul-betul lisan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Jangan sampai lisan ini justru mengantarkan kita kepada kemurkaan Tuhan. Sekarang lisan manusia Bapak Ibu sudah sangat panjang. Zaman dulu masih pendek-pendek lisan manusia. Tapi sekarang panjang betul. Saya katakan begitu, kalau dulu lisan, kalau dia bertutur kata, berucap, dia ngomong apa, apakah dia memaki, bab cakap, apakah dia berdusta, apakah dia menggibah, ataukah dia menfitnah, langsung, itu zaman dulu Pak. Langsung dia berucap. Sekarang enggak, lisannya sudah melalui, handphone. Menggibahnya sekarang sambilan golek-golek itu. Entah siapa orang nggak tahu kita. Sendiri dia dalam kamar, tapi dia sudah bergibah dengan handphonenya, dengan Androidnya. Makanya saya katakan lisan kita hari ini sudah sangat panjang. Oleh karena itu, mari kita berusaha di bulan puasa ini untuk memperpendek lisan itu untuk urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.